Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini akhirnya gue berkesempatan juga nih untuk membahas laptop dari Huawei. Dan ini menjadi pengalaman pertama gue juga untuk nyobain laptop terbaru dari Huawei kali ini. Kebetulan yang dikirimin ke gue dari Huawei ini adalah seri terbarunya, yaitu Huawei MateBook X Pro 2021. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi kalau kita bicara soal desain dari Huawei MateBook X Pro 2021 ini tampak elegan banget ya, dan kayaknya kita juga bakalan sedikit mengenal desain ini seperti laptop apa. Tapi nggak menghilangkan kesan elegan dan premium dari Huawei MateBook X Pro 2021. Nah, untuk varian warnanya sendiri yang ada di gua ini adalah versi Space Gray, tapi kalian juga bisa temuin versi Emerald Green. Ini semua bahannya dari metal ya, jadi nggak ada yang kayak plastik-plastik gitu untuk bagian dalam ataupun luar bodinya. Dan untuk dimensinya ini bener-bener ramping banget ya menurut gua, karena ada di angka 30,4 x 21,7 x 1,46 cm. Jadi ini bener-bener tipis karena di bawah 1,5 cm. Dan beratnya sendiri ada di angka 1,33 kg aja. Ya selayaknya ultrabook kelas bisnis premium seperti ini udah sepantasnya punya dimensi yang sangat ringkas dan juga sangat ringan untuk bobotnya. Kalau kita ngomongin desain lagi juga sebenarnya secara overall gue bener-bener suka sama desain yang seamless seperti ini. Akan tetapi logo Huawei di bagian covernya menurut gue agak kebesaran ya. Mungkin kalau sedikit diperkecil kayaknya itu bakalan ngebikin kesan premiumnya tuh jauh lebih elegan lagi. Seperti halnya logo Huawei yang ada di bagian bezel monitornya ini. Itu bener-bener ngebikin jadi kelihatan lebih kalem lagi lah untuk laptopnya. Tapi ya secara build quality, secara desain, overall memang ini terlihat laptop yang sangat-sangat elegan dan sangat-sangat premium. Untuk keyboardnya tentu di sini keyboardnya nggak full size ya, dan ada LED backlit berwarna putih. Ukuran keycapsnya juga nggak diperkecil, jadi ukurannya masih seperti desktop terkecuali bagian F1 sampai dengan F12-nya atau tombol delete-nya. Ngomong-ngomong soal keyboard, di bagian tengah ini bukanlah tombol untuk matiin atau hidupin webcam, melainkan memang di dalamnya terdapat webcam. Jadi kalau kita pencet, itu webcamnya akan pop up keluar. Jadi memang webcamnya ini posisinya ada di bagian bawah. Untuk kualitas webcamnya sendiri sebenarnya ini termasuk kualitas webcam yang bagus menurut gua untuk kelas webcam bawaan dari sebuah laptop. Akan tetapi gue sih jujur aja lebih seneng posisi webcam itu berada di atas, bukan di bawah seperti ini. Karena kalau misalkan posisinya di bawah, itu angle-nya selalu berada di bawah, dan kalau kita ngelihat ke bagian monitor saat meeting, kesannya kita kayak kabur dari pandangan orang-orang yang lagi meeting sama kita. Untuk touchpadnya ini benar-benar mencerminkan touchpad yang premium itu seperti apa menurut gue. Udah lebar, habis itu feel-nya juga enak banget. Jadi menurut gue kayaknya Huawei benar-benar serius nih untuk bagian detail-detail yang memang benar-benar dibuat premium. Keyboardnya juga sama kok, sama-sama dibuat premium. Dan seperti halnya ultrabook lain, di sini juga tentunya ada sensor fingerprint, yang dimana sensor fingerprint ini jadi satu dengan tombol power dari laptop ini. Untuk I/O-nya di sini tersedia USB Type A, itu cuman ada satu, USB 3.2 Gen 1, dan di sini masih tersedia dua slot USB Type C, yang dimana juga udah mendukung Thunderbolt 4 karena udah menggunakan Intel Core generasi ke-11. Jadi untuk bandwidthnya juga maksimum ada di 40 Gbps. Akan tetapi jika kalian menggunakan power adapter, tentu USB Type-C-nya akan sisa satu aja, karena power adapter yang digunakan ini menggunakan USB Type-C. Paling sebagai sebuah ultrabook yang dimana umumnya dipakai untuk fotografer atau desainer-desainer, itu kurangnya mungkin adalah card reader, karena di laptop ini nggak ada card readernya. Lalu kita bahas displaynya nih. Nah, panelnya ini nggak umum karena ini adalah panel LTPS. Nah, LTPS sendiri sebenarnya adalah panel yang sejenis banget dengan panel IPS. Akan tetapi pabrikannya itu berbeda aja. Screen to body ratio-nya ini benar-benar mantap sih, bezelnya tipis banget, 91% screen to body ratio-nya. Nah, untuk resolusi ada di angka 3000 x 2000 dengan aspek rasio 3:2. Akurasi warnanya berada di angka 100% sRGB dengan tingkat kecerahan 450 nits. Ini benar-benar memang kualitas panel yang menurut gua kayaknya memang bagus banget. Dan sepertinya rasio 3:2 ini seakan-akan tren lama yang akhirnya berputar lagi nih, karena sekarang rata-rata ultrabook tuh akhirnya pakai 3:2 lagi nih untuk aspek rasionya. Oh iya, satu lagi, ini layarnya udah touchscreen ya, jadi emang ini termasuk ke dalam kelas ultrabook. Terus selanjutnya yang akan gua bahas adalah mengenai spesifikasi yang digunakan dari Huawei MateBook X Pro 2021. Untuk spesifikasinya, CPU yang digunakan di sini adalah dari Intel, yaitu Intel Core i7-1165G7. Abis itu RAM-nya 16 GB LPDDR4X dengan NVMe SSD 1 TB.
Habis itu ada Wi-Fi 6 juga dengan Bluetooth 5.1. Habis itu juga include dengan Windows 10. Nah, kalau kita bicarain soal opsi upgrade, karena ini adalah laptop yang super tipis dan juga menggunakan RAM LPDDR4X, maka dari itu untuk RAM sayangnya memang nggak bisa di-upgrade. Yang bisa kita upgrade hanyalah NVMe SSD-nya aja. Jadi kalau mau upgrade lagi ke 2TB itu masih sangat-sangat bisa. Terima kasih juga untuk Intel Core i7-1165G7 karena memang CPU ini benar-benar irit baterai banget. Karena dengan kapasitas baterai segini aja, kalian itu udah bisa menggunakan laptop ini hingga 8 jam dalam skenario yang ringan-ringan seperti ngerjain Office atau misalkan nonton video lewat YouTube dengan internet aktif. Power adapternya sendiri ada di angka 65 watt dan menurut gua ini power adapternya kecil banget ya, karena power adapternya itu benar-benar seukuran power adapter atau charger smartphone aja. Lalu kalau kita bicarain soal utilitiesnya, tentunya karena ini adalah laptop ultrabook yang diperuntukkan untuk kelas-kelas bisnis bukan yang gaming-gaming, maka dari itu nggak ada fitur seperti pengaturan fan speed, habis itu clock speednya dinaikin lah, yang kayak gitu nggak ada. Tapi di sini sebenarnya ada fitur yang menurut gua menarik ya, karena ada fitur yang namanya Huawei Share, dimana sebenarnya laptop ini tuh udah memiliki NFC. Akan tetapi NFC ini hanya bisa digunakan pada Huawei Share. Nah, Huawei Share ini berfungsi untuk nge-share smartphone kalian. Jadi kalian bisa mengendalikan smartphone kalian dari laptop ini. Cuma kekurangannya adalah ini hanya terbatas untuk smartphone-nya Huawei aja. Andaikan aja Huawei Share ini bisa untuk semua smartphone yang memiliki NFC, gua rasa ini software atau aplikasi bawaannya itu bakalan jadi kepake banget. Apalagi kalau misalkan NFC-nya itu bisa digunakan juga untuk top up e-money atau scan-scan kartu-kartu lainnya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya, tapi gua harus disclaimer dulu bahwa ini bukanlah laptop gaming ya, tapi ini adalah sebuah ultrabook yang memang fokus utamanya itu adalah untuk kelas bisnis profesional lah bisa dibilang. Jadi buat kalian yang ngincer laptop-laptop gaming, sebaiknya ya kalian mundur pelan-pelan dan sebaiknya kalian cari laptop gaming aja. Tapi kalau misalkan kalian pingin laptop yang tipis, ringan, dan skenario penggunaannya memang untuk pekerjaan-pekerjaan aja, kalian baru cocok untuk nyari referensi laptop-laptop yang seperti ini. Oke, kita akan bahas aja performance-nya mulai dari Cinebench R15 dulu nih ya untuk CPU-nya. Kemampuan multicore-nya ini, skor yang didapatkan ada sekitar 600-an untuk skornya, dan single core-nya ini menurut gua cukup kenceng karena ada di angka 190-an. Dan emang untuk suhu CPU-nya sendiri menurut gua untuk kelas laptop yang tebalnya itu di bawah 1,5 cm ini masih termasuk adem. Ditambah lagi ini load Cinebench R15 yang nggak lumrah untuk CPU 15 watt seperti ini. Dan skenario penggunaan untuk laptop-laptop tipis seperti ini juga rasa-rasanya nggak bakalan diajak untuk ngerender seperti Blender atau Cinema 4D seperti Cinebench R15. Intel Core i7-1165G7 sendiri memiliki keunggulan pada iGPU-nya yaitu Intel Iris Xe Graphics, di mana iGPU-nya ini memiliki keunggulan pada bidang productivity. Seperti contohnya Adobe Premiere, kalian bisa ngedit lancar bahkan cuma menggunakan baterai aja untuk ngedit video 4K. Jadi ini udah bisa lancar banget. Dan untuk renderingnya sendiri memang belum 1:1 karena wajar ini adalah kelas iGPU. Tapi seenggaknya kalian masih nggak terlalu lama lah nunggunya untuk renderingnya, karena untuk project 4K ini aja bisa dirender ke Full HD YouTube dengan durasi yang kurang lebih masih cukup oke. Untuk kemampuan Intel Iris Xe Graphics-nya, saat gua cek lewat 3D Mark Firestrike itu mendapatkan skor yang juga lumayan kenceng sih sebenarnya, karena ini adalah kelas iGPU yang dimana sebelumnya itu skornya nggak bakalan bisa nyentuh angka segini. Dan kalau misalkan kita bener-bener maksa buat mainin game di laptop ini, sebenarnya masih bisa-bisa aja. Seperti halnya main CSGO, itu FPS-nya masih lumayan lah buat kalian kalau misalkan sekedar iseng-iseng aja. Lalu main Dota 2 juga itu masih bener-bener oke kalau misalkan kalian mau main Dota 2. Tapi kalau kalian mau main game AAA sekelas Death Stranding, rasa-rasanya ya pastinya bakalan sulit lah, karena resolusi 720p aja itu masih sulit mengejar angka 30 fps. Lalu untuk performance SSD-nya, seperti halnya laptop-laptop premium, memang udah seharusnya diberikan NVMe SSD yang kelasnya premium juga. Nah, di sini untuk NVMe SSD-nya udah bisa mendapatkan sequential speed di atas 3 GB per second. Jadi memang ini udah kelas NVMe SSD yang bagus. Untuk NVMe SSD-nya di sini OEM-nya dari Toshiba. Jadi kurang lebih segitulah pembahasan singkat gua untuk Huawei MateBook X Pro 2021. Ini memang laptop yang dikemas premium banget sih, dan memang
peruntukannya untuk kelas-kelas bisnis profesional lah, atau eksekutif-eksekutif muda lah bisa dibilang ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk MacBook X Pro 2021. Mungkin disinilah kalian bakalan nungguin nih momen-momen pentingnya, dan biasanya di sini bakalan dikasih timestamp nih untuk penonton-penonton gua nih ya. Nih bagian sini harganya gitu. Oke, untuk harga dari Huawei MacBook X Pro 2021 sendiri itu ada di angka Rp30.999.000. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing mengenai Huawei MacBook X Pro 2021. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau memang kalian ingin mensupport Gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.